Halo Sobat Kompas TV, kembali kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Senin 20 Desember 2021. Bersama saya Sinta Melenia di Top 3 News Kompas TV. Ke berita pertama, Presiden Joko Widodo mengingatkan pemerintah desa untuk berhati-hati dalam mengelola dana desa. Presiden mengatakan apabila salah sasaran, dana desa bisa mengalir ke tempat yang tidak semestinya. Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam acara peluncuran sertifikat Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional BUM Desa. Jokowi mengungkapkan sejak 2015 pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar 401 triliun rupiah. Dari dana tersebut telah terbangun sejumlah infrastruktur fisik di desa. Antara lain, jalan desa yang sudah terbangun sepanjang 227.000 km. Kemudian embung desa sudah terbangun 4.500 unit, irigasi 71.000 unit, jembatan 1,3 juta meter, hingga pasar desa 10.300 unit. Selain itu, telah dibangun pula sejumlah fasilitas untuk peningkatan kualitas hidup di desa. Hati-hati pengelolaan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya sangat besar sekali. Sekali lagi, 400,1 triliun itu duit gede sekali. Begitu salah sasaran, begitu tata kelolanya tidak baik, bisa lari kemana-mana. Ini perlu saya ingatkan. Baiklah sahabat Kompas TV, kita beralih ke berita selanjutnya. Misteri sumber penularan kasus pertama varian Omikron yang ditemukan di Wisma Atlet Kemayoran akhirnya terjawab. Kementerian Kesehatan memperkirakan varian Omikron ini sudah masuk di Indonesia sejak November 2021. N, seorang petugas kebersihan di Wisma Atlet Kemayoran yang menjadi pasien kasus Omikron perdana Indonesia yang terkonfirmasi tak punya riwayat perjalanan ke luar negeri. Untuk melacak sumber penularan kasus Omikron pertama yang dialami N, sebanyak 169 orang diperiksa dan semuanya warga negara Indonesia. Dari penelusuran yang dilakukan Kementerian Kesehatan, N diduga tertular dari warga negara Indonesia yang baru tiba dari Nigeria akhir November lalu. Hingga 20 Desember, Kementerian Kesehatan mencatat ada 3 kasus COVID-19 varian Omikron yang ditemukan di Indonesia. Kasus pertama, N, adalah transmisi lokal dan 2 kasus lain berasal dari luar negeri. Ketiganya kini masih dikarantina di Wisma Atlet Kemayoran. 10 sampel orang yang berkontak erat dengan N juga masih diperiksa oleh metode whole genome sequencing untuk mengidentifikasi kemungkinan varian Omikron yang menyebar. Omikron kini sudah terdeteksi di 89 negara dan berlipat ganda setiap 1,5 hingga 3 hari dengan transmisi komunitas. Berita terakhir, Bahar bin Smith kembali dilaporkan ke polisi. Kali ini, Bahar bin Smith dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian yang mengandung sara. Ada 2 laporan yang telah diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pelapor adalah seorang mahasiswa asal Kota Serang dan warga Jakarta Selatan. Pelapor menyebut Bahar Smith telah menyebarkan ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Menanggapi hal itu, pengacara Bahar Smith, Aziz Januar, menyayangkan pelaporan kliennya ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian. Ia menilai masalah seperti ini bisa mengedepankan jalur dialog terlebih dahulu. Kami sangat menyayangkan hal tersebut karena kami anggap hal ini masih bisa dikomunikasikan, masih bisa dikedepankan dialog, kemudian dikedepankan musyawarah, tabayun seperti itu, karena Habib Bahar bin Smith insya Allah adalah pihak yang selalu bersedia untuk berdiskusi dan mencari solusi untuk kebaikan bersama. Artinya kami seyogyanya mengharapkan seharusnya pidana ini adalah ultimum remedium, jalan terakhir seperti itu.
Nah, sahabat Kompas TV, itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kompas TV. Saya Sina Melenia pamit undur diri dan sampai jumpa.